Ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa begitu? Tamhuha, perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan. Wa halikin nas, dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Jamaah zuhur, ayah bunda yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kitab yang sama setiap Selasa sebelum kita melaksanakan salat zuhur sambil beriktikaf mendengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada saat ini kita telah memasuki bab muraqabah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 2. Nah, yang punya HP silakan dibuka kalau ingin melihat dasar hadisnya, yaitu bab muraqabah, hadis nomor 2 kitab Riyadhus Shalihin. Adapun kitab syarah yang kita buka pada siang hari ini adalah Nuzhatul Muttaqin. An Abi Dzar Jundab bin Junadah, dari Abi Dzar Jundab ibni Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan dari Abi Abdurrahman namanya Mu'az bin Jabal. Nah, jadi gelar daripada Mu'az bin Jabal Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa begitu? Tamhuha, perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan. Wa halikin nas, dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu at-Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi. Wa qala, dan Imam at-Tirmizi mengomentari hadis ini, hadisun hasanun, hadis ini statusnya adalah hasan. Lughah hadis atau bahasa yang ada di dalam hadis ini yang perlu dijelaskan. Kalimat yang pertama adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apakah makna bertakwalah kepada Allah ini? Ittaqillah ini maknanya ai ij'al, jadikanlah olehmu, bainaka wa baina adza iqabillah, di antaramu dan di antara siksa Allah, wikayatan, ada sesuatu yang bisa menghalangimu, yang bisa menjagakanmu. Jadi jadikanlah di antara kamu dan di antara azab Allah itu
sesuatu yang bisa menghalangi sehingga engkau tidak jatuh ke dalam siksa Allah atau ancaman Allah. Wadzalika, dan demikian itu dengan cara bi fi'li awamirihi, melaksanakan perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan Allah. Iktibaan binadrihi ta'ala, sebagai kecukupan merasa diri dilihat oleh Allah. Itu caranya. Jadi ittaqillah, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah, jadikanlah di antara kamu dan di antara azab Allah itu ada yang penghalang bagi kamu, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bagaimana caranya? Merasa diri ini dilihat Allah. Sesuai dengan bab kita. Kemudian kalimat haitsuma kunta, apa makna kalimat ittaqillah haitsuma kunta? Apa makna haitsuma kunta? Bi ayyin kana kunta, dimanapun tempat kamu berada. Apakah ketika kamu dilihat oleh orang ataupun ketika kamu tidak dilihat oleh orang, dimanapun kamu berada, tetap bertakwa kepada Allah. Karena terkadang-kadang seseorang itu tidak jadi melakukan yang diperintahkan Allah, tidak jadi melakukan yang dilarang Allah. Kenapa? Karena ada orang ramai, kan itu. Tidak jadi dia melakukan suatu maksiat karena ketahuan orang. Tapi jadikanlah takwa kepada Allah yang bisa menghalangi kamu melakukan perbuatan yang dilarang, yang menyebabkan kamu jatuh kepada Allah, dengan cara merasa diri diawasi Allah dimanapun kamu berada, apakah di keramaian ataupun di kesunyian. Itu maksud sarah dari hadis ini, kata pengarang. Kemudian ada kalimat atsbi'i, ikutilah, iringilah. Karena kalau tabi'ah mengikuti, kalau mengikuti satu objeknya, aku mengikuti si fulan. Tapi kalau diberikan imbuhan, mengikutkan, kalau bahasa Indonesia berarti dua objeknya. Aku mengikutkan yang kiri dengan yang, berarti kan dua objeknya. Berarti di sini objek pertama adalah keburukan, objek kedua adalah kebaikan. Artinya apa? Kalau tabi'ah mengikuti, kalau atsbi ikutkanlah. Berarti setelah kita melakukan dosa, ikutkan dengan perbuatan baik. Itu maksudnya. Jadi kalimat atsbi ini berubah pola kalimatnya dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimatnya telah diberikan imbuhan sehingga membutuhkan satu objek lagi. Kan begitu dia. Baik. Jadi atbi'is sayyi'ata alhasanata. Apa makna atbi'i? Apabila engkau fa'alta sayyi'atan, engkau terlanjur melakukan dosa, fa'alhikha bihasanatin, maka ketika engkau bertobat menyadari kesalahan kamu, iringi langsung dengan perbuatan baik. Itu maksudnya. Karena dia kalimat yang dirubah polanya, yang sebelumnya satu objek menjadi dua objek. Maka keinginan dari kalimat Rasulullah SAW ini adalah bukan sekedar astagfirullah taubat itu, tetapi perbuatan dosa yang telah lalu segeralah tutup dengan perbuatan baik. Contoh, kita taubat dari meja domino, maghrib lah di meja domino, isya di meja domino, subuh telolok di meja domino. Ketika kita bertobat, ketika kita dulunya dosanya melazimi tempat maksiat, maka ketika taubat melazimi itu dia, dibalik dia itu. Maka atbi'is sayyi'ata alhasanah. Apa gunanya ketika kamu bertobat perbuatan baik tadi, perbuatan buruk tadi kamu ikuti dengan perbuatan baik, tamhuha, agar perbuatan baik itu bisa menebus, menghapus kesalahan. Itu makanya kalimat dalam hadis ini fa'at bi'is sayyi'ata alhasanata. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mana? Kalimat asalnya mengikuti, lalu diberikan imbuhan kan di akhirnya, mengikutkan. Berarti sebelumnya satu objek, gara-gara diberikan imbuhan membutuhkan dua objek. Itu kira-kira gambaran penjelasannya. Ya kalau anak bapak sekolah di pondok ada nahwu sorofnya kayak gini belajarnya. Tapi kalau tahfiz saja sekolah tak jumpa. Makanya saya nasihati kawan-kawan di Masjid Agung Anur, cari pondok yang bukan hanya tahfiz. 9 anak kita jangan masuk tahfiz semuanya. Ada juga sekolah yang belajar kitab kuning agar agama ini tetap terjaga. Itu ya. Paham ya?
Ini sekolah anak tahfiz semuanya. Memang bisa kalau subhat datang membantah. Mana bisa. Tahfiz penting, menjaga agama juga penting. Kemudian apa faedah hadis? Faedah hadis yang pertama, kebaikan yang dilakukan tamhus sayyi'ata, bisa menghapus keburukan-keburukan kita. Maka kita dianjurkan untuk terus bersedekah. Kalau tak bisa dengan uang, membuang duri di jalanan. Kalau kamu memakai jalan, bayar hak jalan. Kalau ada orang yang terganggu di jalan seperti Hondanya rusak dan kamu di sana duduk-duduk, bayar hak jalan. Kalau ada orang bertanya alamat, tunjuk alamatnya. Kenapa kebaikan itu diajarkan oleh Rasulullah? Agar keburukan-keburukan itu terhapuskan oleh kebaikan. Kan duduk di jalan dilarang oleh Rasulullah ini, kecuali kau tunaikan haknya. Karena duduk di jalan itu banyak dosanya. Kalau tak percaya, tes-teslah duduk di jalan tuh. Itu di jalan tuh banyak dosanya. Apalagi kedai-kedai tepi jalan yang mata tembus ke jalan itu banyak sekali dosanya. Apalagi kalau musim angin. Apalagi kalau hari Ahad, hari Minggu orang pergi ke gereja, Pak. Wah, itu banyak dosanya tuh, Ji. Atau bapak-bapak tahu lah, mungkin tes-tes malam nanti. Makanya ketika kita duduk di jalan, banyak yang dilihat, banyak dosa. Apa kata Rasulullah? Untuk menebusnya, tunaikan haknya. Karena kebaikan bisa menghapus keburukan. Itu gunanya. Baik. Artinya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan yang telah ditulis oleh malaikat pemahaman pertama. Apa maksud hilang di sini? Apakah tulisannya itu fake? Kan gitu. Ini pemahaman pertama. Jadi pemahaman pertama kata ulama, dosa yang telah ditulis itu dihapus lagi dari yang ditulis oleh malaikat pencatat. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, ini hanyalah sekedar kinayah, kalimat majas yang dikatakan oleh Rasulullah. Maksudnya adalah yang dihilangkan itu adalah azabnya Allah. Tulisannya ada sehingga nampak rahmat Allah. Sebenarnya kesalahan kamu ini, karena kemurahan hati saya lepaskan kamu dari siksa ini dan diganti dengan nih. Itu pemahaman kedua. Tulisannya masih ada. Ini dosa kamu nih, kan dibuka kan nih. Ini dosa kamu sebenarnya. Kamu sebenarnya itu tempat kamu neraka tuh. Gara-gara dosa ini. Tapi karena kamu melakukan kebaikan, walaupun tulisan ini masih ada, dengan kemurahanku kamu tidak saya sik. Atau pemahaman kedua. Paham ya maksudnya? Umpamanya, punya terakhir potong aja lagi. Ya kalau dijelaskan panjang-panjang terus dia. Pendapat yang ketiga, maksud dari dihapuskan ini adalah yang dihapus itu dosa kecil. Adapun dosa besar itu tak terhapus. Hanya bisa dihapus dengan taubat dengan syarat-syaratnya. Yang keempat, dosa besar itu, dosa kecil kalau berhubungan dengan Allah itu terhapus. Tapi kalau dengan manusia, tunggu dulu. Itu harus diselesaikan dengan manusia. Jadi ada 4 pendapat di sini. Yang kedua dari faedah hadis ini, di antara akhlak yang baik kepada manusia adalah talaqatul wajhi. Kalau kita telah bertaubat, murahlah senyum kepada orang, ramahlah. Yang kedua, waqaful adza. Tidak mengganggu orang lain, tidak kepo dengan urusan orang itu. Wa bazlul ma'ruf, berikan kebaikan kepada orang lain. Wa mu'amalun nasi, dan berinteraksi dengan manusia dengan metode apa itu? Kita menyukai suatu perbuatan kalau seandainya perbuatan itu diperlakukan kepada kita. Demikianlah, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan faedah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.